Hubungan terlarang antara istri sang perwira dan sang sahabat semakin menjadi-jadi. Mereka terpaksa berlarian ketika hujan turun. Cynthia yang berlarian, kakinya terkilir. Tapi tiba-tiba Vikram menahan tubuh wanita ini yang hampir terjatuh. Dia lantas menggendong istri orang begitu saja karena kakinya yang sakit. Vikram membawanya untuk beristirahat. Tetapi, mereka berdua saling pandang tanpa berkedip. Sehingga Vikram pun sampai mengantarnya pulang di tengah hujan yang romantis. Tapi di esok harinya Cynthia menyadari dia sudah melakukan suatu kesalahan yang teramat sangat fatal. Seperti itulah kejadian sebelum tragedi penembakan itu terjadi. Dan kini Rustom pun menjalani masa persidangan dengan sorak-sorai dari masyarakat yang bersimpati kepadanya. Masyarakat juga berdemo di depan gedung pengadilan menunjukkan mereka mendukung sang perwira. Berita tentang Rustom pun laku keras. Surat kabar yang memuat update berita ini pun langsung habis diborong oleh orang-orang. Di saat Cynthia datang dan melewati lautan massa, dia pun dicaci maki oleh ibu-ibu yang geram dengan istri yang berselingkuh. Sementara itu saat Rustom lewat, wanita ini mengeluh-elukannya seperti seorang pahlawan. Ini sungguh ironis meski dia seorang pembunuh. Tetapi semua orang pun bersimpati kepadanya. Lalu saat di persidangan, saksi bernama Rosi dihadirkan. Dia adalah pegawai showroom Vikram. Di hari naas itu Rustom sempat bertemu dengannya. Tetapi wanita ini kesaksiannya mengada-ada. Wanita ini berkata bahwa Rustom marah dan hendak membunuh Vikram. Tapi kesaksian palsu itu mampu ditepis oleh Rustom. Dia membuktikan bahwa dia datang dengan tenang dan biasa-biasa saja. Sebab kalau dia marah-marah, mengapa Rosi tidak menelpon polisi? Karena pengakuan palsu Rosi membuat juri mulai bersimpati pada Rustom. Saksi berikutnya yang didatangkan adalah pembantu Vikram atas anjuran dari pengacaranya. Pak tua ini berbohong. Dia berkata bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rustom menembak Vikram 3 kali. Pernyataan itu sempat membuat semua orang kaget. Namun lagi-lagi Rustom mampu membalikan keadaan. Dia bertanya kepada bapak ini mengapa sang bapak naik ke atas. Lalu dijawab sebab dia ingin menanyakan mau sarapan apa. Lalu Rustom kembali bertanya, apakah bapak ini seorang vegetarian? Ya, dia menjawab dia seorang vegetarian. Lalu mengapa di dapur sudah siap sarapan sosis dan telur? Yang sudah pasti itu adalah sarapan untuk Vikram. Lalu Pak tua ini pun menyesali semua kebohongannya. Dan dia mengaku bahwa dia tidak melihat secara langsung. Dia hanya mendengar suara tembakan. Lalu saat naik, Vikram sudah terkapar di lantai. Rustom bisa meyakinkan majelis bahwa dia tidak sengaja menghabisi Vikram sebagai bentuk bela diri sebab Vikram duluan yang akan menghabisinya. Kini saatnya sang istri Cynthia yang ditanyai. Cynthia mengakui perselingkuhannya, namun dia ingin menyudahi itu semua. Cynthia kemudian ditampar oleh Vikram yang sangat temperamental itu. Jadi benarkah Rustom tidak bersalah atau ini hanya kepintaran mencari pembelaan saja? Kita lanjut lagi di